Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marisa Ulemen. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Teologi dengan Prodi Teologi Kristen Protestan. Di video kali ini saya akan membahas tentang topik Ecclesiologies at the Margin, atau yang kita kenal dengan Ecclesiologi Marginal atau juga Ecclesiologi Pinggiran. Apa sih yang dimaksud dengan Ecclesiologi Marginal ini? Ayo simak video ini secara bersama-sama. Teman-teman, sebelum masuk ke pembahasannya, di sini akan ada 4 poin penting yang akan saya ulas dalam video kali ini. Yang pertama tentang penjelasan mengenai eklesiologi marginal itu sendiri. Yang kedua mengenai pramilenialis yang di dalamnya itu terdiri dari Gereja Advent hari ke-7 dan juga Gereja Apostolik. Yang ketiga mengenai Gereja Kritis Emansipatif yang terdiri dari gereja perempuan dan juga komunitas basis. Dan yang terakhir yaitu Gereja Misional Kontekstual yang di dalamnya terdapat gereja-gereja baru dan juga gereja pemuda. Kita masuk pada poin yang pertama yaitu tentang eklesiologi marginal. Nah teman-teman, eklesiologi marginal ini adalah sebuah istilah yang dipakai bukan untuk menghakimi, tetapi istilah yang dipakai ini untuk menggambarkan sebuah keadaan dari eklesiologi komunitas gerejawi yang muncul dan terletak di pinggiran aliran utama. Biasanya komunitas-komunitas marginal ini lebih cenderung berfokus pada satu atau dua keyakinan inti atau juga pada praktek-praktek yang berkaitan dengan komunitas, misi, dan juga ibadah, di mana itu tidak sama sekali ditekankan pada gereja-gereja arus utama. Kemudian, komunitas-komunitas marginal ini juga bertujuan untuk melakukan yang namanya memfokuskan kembali misi, kemudian mengkonfigurasi ulang komunitas dan juga menyegarkan ibadah. Oleh karena itu, dapat kita lihat bahwa karakteristik dari sebuah gereja dapat menjadi sebuah daya tarik yang sangat penting. Oleh karena itu, komunitas marginal menawarkan berbagai cara baru untuk dapat mengalami Tuhan dan memberi pemaknaan bagi seseorang. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu tentang pramilenialisme atau adventisme. Diketahui bahwa gerakan ini hadir pada abad ke-19 dan ditandai dengan pramilenialisme, literalisme, dan juga separatisme. Adapun hal yang membedakan Advent ini dengan gereja-gereja lain di arus utama yaitu mengenai sikap mereka terhadap aliran waktu. Secara singkat, gerakan Advent hari ke-7 ini lahir pada tahun 1860. Namun kisahnya bermula dari tahun 1844 di mana seorang Ellen Harmon mengalami penglihatan, di mana dalam penglihatannya dia melihat orang-orang Advent berbaris menuju ke kota Allah, dan pada saat dia menikah, dia bersama suaminya akhirnya memutuskan untuk memikirkan dan mempertimbangkan lagi masalah tentang pemeliharaan Sabat hari ke-7. Dan setelah sebulan mereka menikah, akhirnya mereka menetapkan hari ke-7 atau hari Sabtu itu sebagai hari Sabat. Kemudian ciri khas dari Advent hari ke-7 ini juga adalah tentang hukum diet mereka dan juga hidup sehat mereka, di mana anggota mereka dilarang untuk tidak mengkonsumsi teh, kopi, dan juga alkohol dan tembakau, karena menurut mereka adalah manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Oleh karena itu tubuh yang mereka punya juga harus dijaga dan dirawat sebaik mungkin, karena itu adalah bait Allah. Sedikit pembahasan mengenai gereja apostolik. Gereja apostolik di sini dijelaskan bahwa itu lebih mengarah pada tugas dan tanggung jawab dari seorang rasul, dan di mana pada saat itu segala sesuatu yang berhubungan dengan gereja akan diatur oleh seorang rasul. Dicatat juga pada himne tahun 1933 dari 200 lagu yang dibuat ada 106 yang dikhususkan untuk rasul, dan hal itu membuat derajat rasul naik lebih jauh ke atas, atau dalam hal ini disebut sebagai serikat apostolik, di mana keyakinan teisme dualistik
mengisyaratkan realitas ilahi yang transendental, jauh dari manusia itu dijatuhkan. Oke teman-teman, kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu mengenai komunitas kritis emansipatif. Komunitas kritis emansipatif ini merupakan komunitas marginal yang kedua yang hadir pada abad ke-20. Dan ini merupakan penggabungan refleksi serta landasan dari identitas gereja wanita dan juga komunitas basis sebagai eklesiologi kritik emansipatoris. Ciri khas yang mencolok dari komunitas ini adalah kritik mereka terhadap gereja dan tradisi, di mana teologi dan gereja harus dibebaskan dan dimanusiakan jika mereka ingin melayani orang dan tidak menindas mereka. Kemudian dilihat juga bahwa komunitas atau gereja perempuan serta komunitas basis ini, mereka juga melakukan tugas teologi kritik di mana didasarkan pada pengalaman perempuan dan juga kaum miskin. Ciri khas dari komunitas ini yaitu mereka mulai dari mana orang-orang itu berasal dan juga mereka belajar untuk mengenal gereja dari perspektif atau pandangan orang lain. Nah teman-teman, sekarang kita masuk pada poin yang terakhir atau poin yang keempat, yaitu mengenai kelompok gerejawi misional kontekstual. Di sini, kelompok ini merupakan kelompok ketiga marginal yang hadir pada abad ke-21. Kemudian, kelompok ini dikatakan sangat jauh berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain. Dan karena kelompok ini lebih diarahkan pada teori-teori teologis komunitas iman yang baru, serta kelompok gerejawi yang lahir di pinggiran dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian kelompok ini juga terdiri dari gereja pemuda dan juga gereja-gereja baru. Kemudian teman-teman, selanjutnya mengenai gerakan pemuda. Di sini gerakan pemuda ini muncul di Amerika Utara dan Eropa Barat pada tahun-tahun pertama abad ke-21 teman-teman. Dan anggota-anggota ini tertarik untuk membaca majalah evangelis di mana mereka mendengar musik-musik Kristen yang kontemporer dan juga musik-musik penyembahan. Dengan demikian, kaum-kaum muda evangelis ini kemudian memperkenalkan gaya ibadah yang baru, mulai dari cara ibadahnya, tempat ibadahnya, bahkan musik-musiknya yang baru. Maka dapat disimpulkan dari setiap pembahasan kita pada topik ini adalah marginal sebenarnya yang dikemukakan dalam topik ini bukanlah marginal tentang sesuatu yang direndahkan atau sesuatu yang terpinggirkan, melainkan sebagai sebuah ruang untuk memberi komentar yang dapat membuat seseorang dapat mempengaruhi garis utama. Dengan demikian presentasi saya atau penjelasan materi ini, semoga teman-teman semua dapat memahaminya dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, ingatlah selalu motto kita, nos autem predicamus Christum crucifixum. Shalom.